Berham, Berham, ayo segera persiapan dengar firman Tuhan dan setelah selesai nanti jawab pertanyaan di IG. Wah, sebenarnya Berham malas. Boleh nggak istirahat sekali aja? Toh masih banyak waktu. Nah, dengar anakku tersayang, Mama sangat keras mendisiplin kamu supaya jadi anak yang menghormati Tuhan. Kamu harus makan yang bergizi buat kesehatan jiwamu. Berarti beda dengan anak Samuel yang tidak hidup menurut hukum Allah. Hal ini membuat bangsa Israel muak dan mereka minta dipimpin seorang raja. Renungan firman Tuhan berikutnya akan menunjukkan betapa berat masalah yang dihadapi bangsa itu akibat raja yang mereka minta. Coba simak baik-baik. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan senantiasa menolong kami di dalam semua hal yang kami hadapi. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk memperhatikannya dengan baik dan setiap benih firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami tanamkan dalam hidup kami supaya firman Tuhan itu yang terus menolong kami ketika kami lemah, kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Samuel melayani sebagai hakim atas bangsa Israel mempunyai waktu yang sangat panjang dari masa mudanya sampai masa tuanya. Ketika Samuel menjadi tua, Samuel tentunya tidak lagi mempunyai kekuatan seperti pada masa mudanya. Samuel tidak mempunyai kemampuan lagi untuk berkeliling di wilayah Israel dari utara sampai dengan selatan. Maka ketika dilihat Samuel dirinya tidak lagi memiliki kemampuan itu, Samuel segera mengangkat kedua anaknya, yaitu Yoel dan Abia untuk menjadi hakim di wilayah selatan Israel, yang tepatnya yaitu di daerah Beersheba. Namun kedua anak Samuel ini mempunyai perilaku yang sangat buruk, yaitu mereka mengejar laba atau keuntungan semata yang ada di otaknya. Yang kedua, mereka menerima suap. Dan yang ketiga, mereka memutarbalikkan keadilan. Dengan keadaan yang demikian ini, orang Israel menjadi jengkel pada kedua putra Samuel ini. Orang Israel menjadi muak terhadap kedua putra Samuel ini. Dengan demikian, maka sekelompok orang Israel mendatangi Samuel yang bertempat tinggal di Rama. Ketika mereka berjumpa dengan Samuel, mereka mengatakan, Samuel, engkau sudah tua. Kedua anakmu tidak berperilaku seperti engkau. Maka sekarang angkatlah atas kami seorang raja. Mendengar perkataan ini, Samuel menjadi kesal hatinya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya jikalau kita mengingat akan janji Tuhan kepada Musa, bahwa satu kali kelak ketika orang Israel bertempat tinggal di Kanaan, maka Allah akan mengangkat seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi ketika Samuel mendengarkan permintaan daripada orang Israel yang mengesalkan hatinya itu, maka Samuel berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya Samuel mendapatkan jawaban dari Tuhan dengan mengatakan, Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu. Apa yang diucapkan, dengarkanlah. Aku memberitahukan kepadamu bahwa bukan engkau, Samuel, yang ditolak oleh orang Israel, tetapi akulah yang ditolak oleh mereka. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ketika itu juga Tuhan memberitahukan kepada Samuel agar orang-orang Israel tahu hak daripada seorang raja yang nantinya akan memimpin orang Israel. Dan ketika Samuel sudah genap mendapatkan berita itu, disampaikanlah kepada orang Israel bahwa setiap anak laki-lakinya akan menjadi pasukan berkuda
nantinya juga akan ada yang menjadi pasukan berjalan kaki. Dan jikalau anak-anak perempuan, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi juru campur rempah, akan menjadi juru masak, akan menjadi juru makanan. Dan harta yang dimiliki oleh bangsa Israel, baik itu hasil dari ladang, baik itu hasil dari ternak, ataupun hasil lainnya, maka 1/10 atau 10% harus diserahkan menjadi milik kerajaan, yang nantinya dipergunakan untuk memeliharakan seluruh orang-orang yang ada di istana. Ditambah lagi dengan satu kalimat, jikalau engkau merasa sesak atau merasa terhimpit, merasa terbeban berat akibat daripada rajamu itu, dan ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan menjawab seruanmu itu. Perkataan itu tidak dihiraukan lagi oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel mengingini untuk mempunyai seorang raja manusia. Dan mereka mengatakan, harus ada raja di tengah-tengah kami. Apakah fungsi raja yang dikehendaki oleh bangsa Israel? Alkitab mencatat di dalam kitab 1 Samuel pasal ke-8 ayat 20 dengan mengatakan, nantinya kami akan mempunyai raja seperti pada umumnya bangsa-bangsa lain. Biarlah raja itu yang menghakimi kami, dan raja itu yang memimpin kami berperang. Perkataan ini menggenapkan apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada Samuel, bahwa Allah supaya tidak menjadi raja atas orang Israel. Orang Israel dalam hal ini sangat terlihat bahwa menyingkirkan Allah sebagai raja dalam kehidupannya. Juga orang Israel tidak mau lagi diatur oleh ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak mau lagi diatur oleh hukum-hukum Tuhan. Tidak mau lagi diikat oleh covenant atau perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Inilah yang menjadi kesalahan fatal atas orang Israel. Allah sebenarnya sudah merancangkan seorang raja yang begitu baik atas umatnya. Tetapi orang Israel tidak mau seperti apa yang direncanakan Tuhan, karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Orang Israel menghendaki raja manusia untuk menjadi hakim atas hidupnya, menjadi pemimpin yang memimpin perang atas hidupnya. Hal inilah yang menjadikan orang Israel berdosa di hadapan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup dalam zaman ini sudah diberi anugerah oleh Tuhan yang hidup, yaitu kita mempunyai raja di atas segala raja, yaitu Kristus yang memimpin hidup kita. Tetapi seringkali Kristus yang memimpin hidup kita, kita kesampingkan, kita abaikan karena tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Kita mungkin sering mengatakan, terlalu Tuhan itu mengatur hidupku, terlalu Tuhan itu mencampuri hidupku. Tetapi ingat, Kristus yang menjadi raja atas hidupmu akan mengatur hidupmu untuk kau mempunyai masa depan yang baik, masa depan yang nantinya kau mempunyai hidup yang kekal. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu Samuel yang telah mendengarkan daripada permintaan bangsa Israel, Tuhan mengatakan, turutilah dan dengarkanlah perkataan mereka. Setelah itu Samuel mengatakan kepada seluruh bangsa Israel, segera pulanglah, kembalilah kalian ke daerah kalian masing-masing, ke tempat tinggal kalian masing-masing. Dalam hal ini perlu kau ketahui, kalau sampai bangsa Israel bisa meminta raja kepada Samuel, dalam hal ini Allah di dalam hikmatnya, di dalam kedaulatannya, itulah yang menggerakkan daripada orang Israel untuk mempunyai seorang raja bertepatan dengan ketidakbaikan perilaku daripada Yoel dan Abia. Tetapi ingat, sekalipun Tuhan yang menggerakkan, Tuhan tidak pernah menggerakkan orang Israel mempunyai motivasi yang salah. Puji Tuhan, hari ini
kita mempunyai raja di atas segala raja. Raja yang begitu agung. Raja yang menetapkan hari depanmu menjadi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, mohon Tuhan senantiasa terus memimpin hidup kami, supaya kami tidak menolak Yesus Kristus yang telah menjadi Raja atas hidup kami. Tetapi kami sebaliknya, terus mengizinkan Tuhan Yesus Kristus menjadi Raja atas hidup kami, supaya setiap rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang membawa hari depan kami dengan penuh kebaikan dan pengharapan di dalam Tuhan, itu semakin terwujud dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, para pemirsa, intinya adalah kebebasan liar itu berbahaya. Ya, maksud Tuhan yang penuh kasih karunia bertabrakan dengan harapan yang dimiliki umat-Nya. Namun, sekali lagi kita memuji kebaikan Tuhan yang menyiapkan sesuatu yang sangat indah, yaitu dengan kehadiran Sang Raja sejati yang Tuhan berikan. Dia adalah Yesus Kristus, Raja Israel. Saat ini tidak sesuai dengan harapan umat Allah, karena memang manusia itu hanya melihat yang di depan mata, namun terpujilah Tuhan yang akan mengoreksinya. Sebagai penutup, izinkan Berham mengingatkan untuk besok membaca dari 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 25. Goodbye.